Halo guys, ketemu lagi bersama Hadi di Unbox Edit. Dan kali ini gue mau ngetesin beberapa casing buat si iPhone XR. Dan ini adalah beberapa casing, gue beli 3 casing. Semua harganya murah-murah ya. Jadi ada yang 3.000, ada yang 10.000, kemudian ada yang 20 ribuan kurang lebih. Dan kali ini gue mau cobain satu-satu. Jadi pertama kali gue beli itu kedua ini. Ini dua-duanya soft case. Yang ini yang pertama anti crack, ini harganya sekitar 3 ribuan. Dan yang ini soft case saja, nggak ada anti cracknya. Dan ini 10 ribuan. Dan terakhir ini baru aja datang, jadi masih ada plastiknya. Ini sekitar 20 ribuan kurang lebih. Jadi sekarang gue mau coba yang paling murah dulu, yaitu yang anti crack. Oke. Jadi dari case-nya sendiri pokoknya ini soft case aja biasa ya, standar. Seperti anti crack pada biasanya ya, kanan kiri atas bawahnya ini ada bantalan. Nah, kita sekarang cobain untuk anti cracknya. Ngefit ya, bagus. Cuma kalau yang gua rasain ya, ini di bagian bawahnya ini, perpotongannya ini kasar gitu, agak kasar. Terus di bagian sudut-sudut ininya nih yang ada potongan ini agak kasar juga. Jadi kalau kalian mungkin sering begini ya, ini kurang enak gitu ya kalau kelingking kalian gesek-gesek ya, agak kasar. Terus untuk bump dekat kamera itu bumpnya nggak terlindungi ya. Jadi kalau kalian bisa lihat di sini bumpnya lebih menonjol dibanding si casing ya, cuma ketutupan oleh si bantalan di samping ini. Jadi waktu kalian taruh begini tetap aman kameranya karena ketutup oleh si bump ini ya, yang anti cracknya ini. Dan untuk safety ya lumayan safety sih ya kayaknya menurut gua, karena di sudut-sudutnya bantalan cukup oke. Untuk layarnya sih agak tipis ya, jadi kalau kalian letakkan seperti ini, kalau tempernya tipis masih aman karena ada anti cracknya. Tapi kalau agak tebel itu agak bahaya ya. Oke, ini untuk yang pertama anti crack 3 ribuan. Yang kedua adalah ini ada soft case, ini dari Baseus. Nah, kalau yang soft case ini dia nggak ada anti crack, ada anti cracknya sebenarnya, tapi kecil aja, garis-garis gitu di bagian dalamnya, jadi kurang gitu kelihatan. Tapi harusnya tetap ada space gitu ya. Kemudian untuk bumpnya kita pakai dulu ya. Jadi untuk bumpnya itu dia lebih tebal, lebih menonjol daripada si anti crack yang tadi ya. Jadi aman, walaupun dia nggak ada tonjolan kanan kirinya, tapi tetap aman karena bump kameranya ketutup oleh si case-nya. Case-nya lebih panjang, bukan lebih panjang, lebih menonjol ya. Jadi aman. Terus juga dia nggak ada potongan kanan kiri, perpotongan di case-nya nggak ada. Nah, dia enaknya di bagian sampingnya sini tuh lebih ada bahan kayak matte gitu ya, jadi nggak licin di kanan kirinya. Kemudian di tombolnya juga sama, ada sedikit tekstur, jadi lebih enak dipencetnya. Di sini ada lubang buat kalau kalian mau masukin tali. Oke, di bagian bawah di sini ada penutup untuk lightning ya. Tapi justru menurut gue ini sangat mengganggu karena tutupnya nggak sempurna ya, yang punya gue ya. Jadi nggak bisa menutup sempurna, jadi keluar lagi. Jadi mungkin kalau mengganggu sebaiknya dipotong aja gitu. Untuk bagian speakernya dia lubang-lubangnya benar-benar presisi sih ya. Beda dengan ini langsung lubang gede, kalau ini lubangnya titik-titik. Oke, ini untuk Baseus softcase 10 ribuan. Kita sekarang lanjut ke case yang terakhir, yaitu Honeycomb. Ini harganya paling murah itu di harga 20 ribuan ya. So kita buka dulu aja untuk plastiknya ya. Oke, jadi untuk si Honeycomb ini sebenarnya modelnya tuh mirip-mirip sama Ringke ya, sedikit meniru Ringke mungkin ya. Tapi perbedaannya di bagian dalamnya itu untuk soft case-nya itu agak tipis, nggak setebal Ringke. Jadi kayaknya
lebih menempel ke bagian backcase ini ya, ke mikanya dibanding si Ringke. Tapi harusnya sih masih tetap aman. Nah, di sini yang gue sayangkan adalah model honeycomb-nya ini teksturnya itu ada di bagian dalam, bukan di bagian luar ya. Gue berharap sih ada di bagian luar, karena di bagian luarnya itu polosan aja, yang udah pasti di bagian dalamnya itu bertekstur, di bagian luarnya itu polosan. Nah, itu bikin cepet baret ya di bagian luarnya. Sebenarnya gue berharap yang tekstur itu di luar, jadi nggak gampang baret. Oke, sekarang kita langsung pasang aja si honeycomb ini. Nah, untuk pemasangan itu agak sedikit keras menurut gua ya. Dia agak ngepres banget, tapi kalau udah kepasang bener-bener fit ya. Nah, yang kerennya menurut gua di sini ada motif bulat gini ya. Jadi honeycombnya itu nggak full. Di sini ada bulatan untuk nunjukin lambang Apple kalian. Kemudian di sini juga kosong untuk nunjukin tulisan iPhone kalian. Nah, gue baru lihat juga, keren ya. Jadi ada yang buram-buram kayak begini, kemudian ada yang kelihatan warna merahnya, transparan banget. Dan untuk kameranya sendiri aman. Di sini masih ada bumpnya lagi, sampingnya kayak anti crack gitu modelnya. Untuk tombol-tombolnya sedikit lebih keras menurut gue ya. Karena gua udah pakai si Ringke. Oke, gua mau kasih lihat perbandingan dengan si Ringke. Nah, ini perbandingannya dengan Ringke yang gua pakai di Poco F2 Pro. Nah, kalau si Ringke itu untuk di pinggir-pinggirannya seperti ini lebih tebal. Kalau dia tuh tipis banget. Dan tombol-tombolnya lebih enak si Ringke ya, lebih dipencetnya tuh lebih enak. Kalau ini gue berasa agak sedikit keras ya. Sebenarnya masih wajar sih karena perbedaan harga yang lumayan jauh ya. Ini di 20 ribuan paling murah, ini di 150 ribuan yang paling murah. Oke, kira-kira segitu dulu aja dari ketiga casing yang udah gua kasih lihat ke kalian. Kalian lebih recommended yang mana? Atau kalian udah coba ketiganya, ataupun kalian coba casing lain yang lebih oke? Nah, kalau gua sih masih recommended yang ini ya, di harga 20.000 menurut gue ini cukup keren. Dari modelnya keren, kemudian dari proteksinya cukup oke, dan yang nggak bikin kantong jebol ya, masih murah harganya. Oke, kalian yang suka dengan video ini silahkan di like, di share, dan di subscribe. Yang mau nanya-nanya atau mau kasih rekomendasi case yang lebih oke untuk iPhone XR, silahkan langsung tulis saja di kolom komentar di bawah. Dan kita ketemu lagi di video selanjutnya. Bye. Keren juga cuy. 20.000 tapi mantap.